adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di Sunday School Online. Lihat nih, hari ini Kak Ivana bajunya warna merah. Di belakang juga udah ada pohon Natal. Ada yang tahu kita mau merayakan apa? Betul banget, kita mau merayakan Natal. Siapa yang udah siap mau merayakan Natal? Sebelum mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah berkumpul kembali untuk ibadah online. Tuhan, hari ini kami akan merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan tolong berkati setiap ibadah kami, agar dapat selesai dengan baik hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, amin. Siapa yang udah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Ayo bangkit berdiri, kita akan dipandu oleh Kakak Darlin. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, nyanyi sekalian alam, nyanyi sekalian alam, nyanyi sekalian alam. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Di hatimu kepadanya, nyanyi puji dia, nyanyi puji dia, nyanyi puji dia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Adik-adik, setelah memuji dan menyembah Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang ingat karakter apa saja yang sudah kita pelajari sepanjang tahun 2021? Ada karakter kasih, ada bersyukur, bersahabat, dan juga karakter bersabar. Sekarang kita dengarkan Kak Ica ya, akan membahas mengenai karakter-karakter yang sudah kita pelajari. Shalom adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan Kak Ica di Sunday School Online. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi Kak Ica gak sendirian loh. Kak Ica akan ditemani sama siapa? Sama Kak Darlin. Halo adik-adik, ketemu juga sama Kak Darlin ya. Nah, kita mau merayakan Natal. Nah, kalian tahu gak Natal itu apa? Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi selain hari Natal, kita juga mau merayakan pesta karakter. Pesta karakter tentang apa Kak Ica? Nah, selama 1 tahun ini kita ada 4 karakter. Adik-adik masih ingat? Karakter tentang kasih. Tentang apa? Kasih. Ada juga tentang bersyukur. Yang ketiga adalah tentang bersahabat. Lalu yang keempat yaitu sabar. Nah adik-adik, sekarang kita mau lihat cuplikan selama 1 tahun ini tentang karakter. Nah kita lihat cuplikannya dari kakak-kakak yang sebelumnya pernah bagiin firman selama 1 tahun ini ya Kak Ica. Iya Kak Darlin, yuk kita lihat adik-adik. Yang pertama, karakter bersyukur. Salah satunya, bagaimana kita menerima keadaan pada saat kita mengalami kesulitan. Nah, kita belajar dari cerita Bapak Paulus, bagaimana ia berseru kepada Tuhan pada saat dia mengalami kesulitan, dan Tuhan pun menjawab. Bapak Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis mundur dari Bapak Paulus. Dan Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna." Bapak Paulus senang sekali mendengar perkataan dari Tuhan. Maka dari itu Bapak Paulus menerima keadaan ketika kelemahan. Pasti Tuhan bantu, pasti Tuhan Yesus akan membantu. Segitu yakinnya Bapak Paulus akan janjinya Tuhan padanya. Bapak Paulus senang dan rela dalam keadaan ketika lemah, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesatannya. Oleh sebab Tuhan, jika Paulus lemah, maka Bapak Paulus kuat bersama Tuhan Yesus. Yang kedua, karakter kasih. Salah satu contohnya bagaimana kasih memerlukan pengorbanan. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang rela berkorban untuk kita. Yesus ditangkap, diikat, diadili, diludahi, dan diejek. Mahkota duri dikenakan di atas kepalanya. Yesus memikul salib yang berat sampai ke bukit Golgota. Di Golgota, Yesus disalib. Di Golgota, Yesus menanggung hukuman dosa kita. Di Golgota, Yesus mati untuk kita. Di Golgota, Yesus berkorban untuk kita. Tuhan Yesus melakukan semua itu karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Karena kasihnya untuk kita, ia rela mati di kayu salib. Yang ketiga, karakter bersahabat. Salah satu contohnya bagaimana Tuhan Yesus menjadi sahabat yang baik untuk Lazarus. Yesus memiliki sahabat bernama Lazarus. Suatu hari, Yesus sedang berada jauh dari kota Betania dan mendengar kabar bahwa Lazarus, sahabatnya, sedang sakit. Kemudian Yesus pergi ke Betania untuk menemui Lazarus. Ketika sampai di situ, Yesus melihat Maria dan Marta, saudara Lazarus, yang bersedih karena sudah 4 hari yang lalu Lazarus meninggal. Lalu Yesus pergi ke tempat Lazarus dikuburkan.
Yesus berdoa dan menyuruh orang untuk mengangkat batu kubur Lazarus. Yesus berteriak, Lazarus, marilah keluar. mujizat benar terjadi. Lazarus keluar dengan tangan dan kaki masih terikat kain kafan. Dari Tuhan Yesus kita belajar bagaimana menjadi sahabat yang baik, selalu menolong sahabatnya saat membutuhkan. Yang terakhir, karakter kesabaran. Salah satu contohnya, bagaimana sikap Yusuf kepada saudara-saudaranya. Yuk kita ingat-ingat lagi dan dengar lagi ceritanya dari Kak Frida. Adik ini adalah Yusuf. Yusuf mempunyai 11 orang saudara laki-laki. Satu orang saudara laki-lakinya lebih muda daripada dirinya, yaitu adiknya sendiri ya, yang berasal dari ibu yang sama, yang bernama Benyamin. Sedangkan ke-10 kakak laki-lakinya berasal dari ibu yang berbeda. Ayah dari Yusuf adalah Bapak Yakub. Bapak Yakub sangat mengasihi Yusuf. Kakak-kakaknya sering melakukan kejahatan, sering melakukan hal-hal yang tidak baik, sering melakukan hal-hal yang buruk. Yusuf mengetahui hal ini dan Yusuf menceritakan perbuatan kakak-kakaknya yang tidak baik kepada Bapak Yakub. Hal ini membuat ke-10 kakaknya menjadi marah ya, menjadi benci, tidak suka kepada Yusuf. Karena sangat sayang kepada Yusuf, Bapak Yakub membelikan jubah yang sangat indah kepada Yusuf. Wah, adik-adik, hal ini membuat ke-10 kakaknya semakin iri kepada Yusuf, semakin marah kepada Yusuf. Kok Bapak Yakub sayangnya sama Yusuf saja ya? Kenapa sama kita tidak? Kenapa Yusuf dibelikan jubah yang baru, ya jubah yang sangat indah? Kok kita nggak dikasih? Adik-adik ya, kakak-kakaknya jadi semakin tidak suka kepada Yusuf. Tapi Yusuf ya tetap bersikap baik kepada mereka. Yusuf mau belajar menjadi anak yang sabar. Suatu kali ke-10 kakaknya pergi menggembalakan kambing domba milik bapaknya, yaitu Bapak Yakub. Bapak Yakub minta tolong kepada Yusuf. Yusuf, coba kamu lihat kakak-kakak kamu di padang rumput. Coba ditengok apakah mereka dalam keadaan yang baik. Sewaktu kakak-kakaknya melihat Yusuf dari kejauhan datang, mereka merencanakan sesuatu yang jahat untuk Yusuf. Ketika Yusuf sampai, ya, langsung jubah maha indah yang Yusuf pakai ditanggalkan, dilepaskan, dan Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang gelap, yang tidak ada airnya. Aduh, kasihan sekali ya adik-adik Yusuf ini. Sudah dibenci sama kakaknya, ya, dimarahin sama kakaknya, dimasukin lagi ke dalam sumur. Jubah yang indah dilepaskan. Waduh, ya, kasihan ya Yusuf ya. Tapi di dalam Alkitab dikatakan ya, Yusuf itu tidak marah kepada kakaknya. Hebat sekali Yusuf ya. Yusuf belajar menjadi anak yang sabar ya. Tidak sampai di situ saja kesusahan Yusuf ya. Sewaktu mereka ada di padang rumput, pedagang Midian lewat. Lalu kakak-kakaknya menjual Yusuf kepada pedagang Midian tersebut. Lalu orang asing ini membawa Yusuf ke Mesir. Di Mesir Yusuf dijual sebagai budak kepada Potifar. Yusuf bekerja di rumah Potifar sebagai budak. Di rumahnya Potifar, apakah Yusuf hidupnya enak? Tidak juga. Yusuf malahan difitnah ya oleh istrinya Potifar. Akibatnya apa? Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara Yusuf pun ya berlatih untuk menjadi sabar. Dan Yusuf juga selalu apa? Tidak mengeluh. Yusuf selalu ya berbuat yang baik meskipun ada di dalam penjara. Sampai akhirnya ya Tuhan melakukan suatu hal yang luar biasa. Tuhan membuat Yusuf keluar dari dalam penjara dan dia menjadikan Yusuf sebagai salah satu penguasa di Mesir. Dari cerita Yusuf ini kita juga mau belajar bahwa Tuhan ya sanggup mengubah
ya, keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Nah, sabar juga kita bisa belajar sabar dari banyak cerita Alkitab tentang kesabaran. Tahun depan kita tentu saja juga akan belajar karakter baru ya Kak Ica. Nah, jangan lupa kalian untuk tetap bersemangat ya melakukan setiap karakter yang tadi dan juga nanti karakter yang mendatang. Sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, kita harus terapkan 4 karakter tersebut. Yang pertama apa tadi? Tentang kasih. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, bersahabat. Dan yang keempat, sabar. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Sekarang kita tutup ibadah kita dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah hari ini sudah selesai. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga merayakan Natal. Tuhan, tolong berkati kami, berkati setiap firman yang disampaikan, biar dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Amin. Adik-adik, luar biasa banget ibadah kita hari ini. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan merayakan Natal. Adik-adik masih ingat kan karakter-karakter yang sudah dipelajari sepanjang tahun 2021? Karakter kasih, bersabar, bersyukur, dan karakter bersahabat. Jangan sampai lupa ya adik-adik. Selamat Natal, dan kita ketemu minggu depan.